Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai dengan hening sejenak sahabat-sahabat, tundukkan hati kita, memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia yang Maha Ilmu mengaruniai kita sebuah pemahaman yang baik, menghunjamkan kepada kita aspirasi-aspirasi, inspirasi serta taufik untuk selalu taubat, mendekat kepadanya, dan tidak berpuas diri dengan segenap pemberiannya, kecuali ingin pada akhirnya berjumpa dengannya. Semoga semua upaya kita diikhlaskan gitu ya. Semoga kehidupan senantiasa membawa kita kepada derajat yang lebih baik, menjadi hambanya yang lebih baik, lebih bersyukur, lebih melihat keindahan di balik semua yang Dia berikan. Karena memang sebenarnya semua adalah indah, tapi kita sebagai manusia yang lemah, yang fakir, agak kesulitan untuk melihat hikmah dan keindahan di baliknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini saya memulai dengan hadis yang saya temukan pagi ini. Wah, itu khazanah Rasulullah banyak yang belum digali ya. Ada hal yang luar biasa di sini ya. Kita baca sama-sama hadisnya dari riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, barang siapa memaksimalkan waktu yang masih tersisa, maka kesalahannya yang sebelum-sebelumnya pasti diampuni. Ya, sebaliknya ya, barang siapa melalaikan waktu yang tersisa, maka dia akan disiksa karena kesalahan yang sebelum-sebelumnya dan yang tersisa setelahnya gitu. Saya merenung gitu ya, ini luar biasa ya, Allah Ta'ala itu memang. Jadi kalau melihat hadis ini, kita senantiasa akan berpengharapan dalam hidup tuh. Siapa sih kita yang nggak pernah berbuat kesalahan, bener nggak? And some of the mistakes, beberapa dari kesalahan itu mungkin terlalu malu untuk kita akui, terlalu menyedihkan untuk kita ingat, terlalu sakit untuk kita kenang. Ada beberapa yang rasanya ingin dihapuskan saja dan Allah bisa menghapuskan itu. Saya share juga hadis sebelumnya tuh ada tentang bahwa kalau Allah mengampuni orang mau taubat sama Dia, sama Allah Ta'ala, Allah bikin lupa itu semua. Anggota-anggota badan yang pernah dibuat maksiat tuh dibikin lupa sehingga di hari akhirat nanti dia tidak bersaksi tentang hal yang dia pernah perbuat, tentang pernah bicara apa. Malaikat yang pencatat juga dibuat lupa, semua lupa. Hanya Allah yang tahu dan Dia menutupi itu. Nah, ini saya pikir khazanah agama yang luar biasa harus diangkat. Daripada menakut-nakuti orang gitu ya, misalkan, saya sih lebih senang pendekatannya seperti ini, bahwa Tuhan tuh Maha Pengampun, Dia Maha Pengasih. Bahwa sekelam apapun masa lalu kita, selalu ada harapan gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, betapa akhlak Allah Ta'ala itu selalu move forward itu. Jadi yang penting sekarang gitu. Dia nggak holding grudges, wah kamu besar sekali dosanya atau tidak. Jadi di sisi lain itu seperti dia berkata bahwa look, the past is done, let's move on gitu. Ini akhlak Allah Ta'ala yang tersirat di hadis ini, bahwa barang siapa memaksimalkan waktu yang tersisa, kita nggak usah ngomongin yang lelah tentang kamu yang nggak pernah sholat, yang kamu sholatnya juga belang betong gitu ya, yang kamu ini, kamu itu, kata Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, udah manfaatkan waktu yang tersisa, aku ampuni yang waktu sebelum-sebelumnya. Begitu. Dia seperti berkata, the past is done, let's move on. The past is done, let's move on. Nah, move on ini gerak berjalan, dan itu esensi dari bersuluk. To go on in this suluk adalah to move on. Tapi memang tidak mudah, sahabat-sahabat. Tidak mudah untuk move on, because you have to decide first. The first step towards getting somewhere, langkah pertama kalau mau kemana-mana, kita harus menentukan dulu. We have to decide that you are not going to stay where you are. Benar nggak? Kalau kita mau keluar rumah, ya kita harus putuskan dulu saya mau move on.
Kalau kita belum bisa move on, ya kita akan terperangkap ada di situ terus. Setiap ingat itu terus balik lagi, itu kita akan menggali lubang sendiri dan terperangkap di situ. Dan itu ngerinya bukan sebuah hal yang fisik, tapi sebuah hal yang bersifat mental, psikologis. Dan kita pelihara itu terus-menerus. Kita selalu menjeratkan diri kita kepada masa lalu yang sudah jadi hantu-hantu masa lalu, yang sebenarnya tidak real, ya. Kejadiannya tidak real, sudah jadi sejarah gitu, sudah jadi fosil, dan kita masih membangkitkan itu. Kenangan-kenangan, trauma-trauma, kesalahan-kesalahan, kita bangkitkan lagi di dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam emosi kita, seolah itu menjadi nyata. Dan itu salah satu tragedi terbesar manusia, ketika dia hidup di saat ini, tapi pikirannya hidup di masa lalunya. Nah, Rasulullah mengatakan, move on. Udah masa lalu biar aja, ambil pelajarannya, tapi hadis ini bilang barang siapa memaksimalkan waktu yang masih tersisa, ini nafas masih ada nih, ya, dia akan mengampuni. Ampuni itu bisa ditutup, itu bisa dilupakan. So, karena ini kajian suluk, berarti juga kajian untuk to move on. Kita harus bergerak terus, ya, and then we have to decide kita harus go on. Karena sahabat-sahabat kita tidak bisa, ya, look for happiness in the same place that you lost it, gitu. Kita nggak bisa terus-terus mengais-ngais kebahagiaan di tempat-tempat yang sudah jadi puing-puing. Karena masa lalu sudah jadi puing-puing. Kita tidak bisa building castle in the sand, gitu. Seperti anak-anak tuh ya, dia bikin sand castle dekat pantai, hanya menunggu ombak akan menelannya dan hancur. Dan kadang hidup kita secara tidak sadar kita membangun castle itu, ya, yang terbuat dari pasir, dan hanya masalah waktu dia akan hancur. Nah, Allah tuh melihat itu, gitu. Dia tuh kasihan gitu sama kita. Aduh, kamu tuh ya ngumpulin ini siang malam susah payah. Allah Maha tahu itu bakal hancur. Dan Allah Maha tahu ketika itu hancur dan hilang, kita akan hancur juga hatinya. Nah, dia ingin mengganti dengan yang lebih baik. Begitu maksudnya. Nah, skema ini harus kita lihat. Harus kita pahami. Sehingga kita bisa memahami bahwa apa-apa yang hilang dari kita, dia tuh ganti dengan yang lebih baik. Nah, kadang itu yang ketika kita belum move on, we hold on to the past, terus aja referensinya tuh masa lalu, bahwa dulu sih gitu. Tidak melihat kebaikan apa yang ada di hari ini adalah sesuatu yang terbaik. Ya, ingat sifat Allah Ta'ala, dia hanya memberi yang terbaik. Dia hanya memberi yang terbaik. Tapi sahabat-sahabat, ya memang it is not easy to let go. It is hurt, sakit. Kadang-kadang takut juga. But sometimes it is more hurt to hold on, you know. Kadang bisa lebih menyakitkan lagi, cuma di situ aja. Cuma efek destruktifnya kita kadang numb it, kita tutup mata untuk melihat itu. Now, letting go, bicara tentang letting go, it means that you have to come to the realization. Ya. Kita mesti sadar pada akhirnya bahwa ada rencana kita, ada cita-cita kita, ada barangkali some people even in our life, it's just not meant to be part of our destiny. Benar nggak? Karena hidup itu, takdir ya, itu seperti gelombang, pasang, surut. Saya pas kayak jodoh-jodohan lah gitu ya. Dalam satu episode kita kan lagi naik pentas nih. Satu episode kita dipasangkan dengan siapa, episode lain kita dengan siapa. And we have to let go. Itu skenario-nya seperti itu. Sebagai ibu, satu episode kita demikian dekat sama anak kita, ada saatnya kita akan mengalami emptiness syndrome, anak-anak sudah besar, and then kita bernostalgia, dulu begini, begitu, ya. Dan kadang itu cara Allah mengajari supaya hati kita tidak terikat oleh ilah-ilah selain Dia. Nah, kemampuan untuk let go, ini penting di dalam suluk, karena yang namanya berjalan, you have to let go. Lihatlah gerak kaki ya. Kaki itu
Untuk bisa berjalan, dia harus let go satu titik koordinat di mana dia dipijak, betul nggak? Kalau nggak dia nggak akan bisa jalan. Aku mau di sini, kata si sepatu yang sebelah kiri. Nanti diseret-seret. Nah, kadang ya Allah Ta'ala tahu begitu lihat seseorang kok nggak mau let go, maka dia datang badai-badai ujian. Maka kata orang bijak, you know what? Not all storms come to disrupt your life. Ya, tidak semua badai kehidupan itu untuk memporak-porandakan kamu. Some come to clear your path. Beberapa badai ujian itu datang sebagai bantuan darinya untuk itu membersihkan, melapangkan jalan, and then kita baru bisa lihat gitu. Yang tadinya nggak bisa let go, Allah bantuin. Ini loh, lepas ini, lepas. And then kita baru, oh iya. Nah, elemen-elemen yang dilepas itu kalau berwujud fisik masih agak mudah untuk diidentifikasi, sahabat-sahabat. Yang sulit itu adalah melepas elemen-elemen yang ada dalam diri. Apa itu? Melepas mimpi-mimpi tertentu, melepas waham-waham tertentu bahwa saya tuh begini, saya akan dipandang sukses kalau saya begini, gitu ya. Rumah tangga saya harus begini, gitu. Anak saya harus begini. Sometimes you just have to let go of all of that. Karena selama kita memaksa-maksakan, ingat suluk itu nggak ngoyo ya. Makanya kita belajar sholat itu, ruku adalah gerakan di mana kepala kita disejajarkan dengan jantung, hati kita. You have to start to listen to your heart gitu. Itu baru langkah pertama, dirukukan. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran di mana ada satu gerbang masuki itu dengan bersujud bahkan. Jadi sujud itu adalah sebuah posisi di mana seorang hamba terdekat dengan Allah Ta'ala. Di posisi itu justru kepala kita yang paling rendah tuh, disejajarkan dengan tanah dan hati kita naik gitu. Karena eventually Allah akan bicara tentang kepada qalb. Ya, nah bicara tentang qalb kita baru masuk ke kajian hari ini. Suratnya adalah ini, sahabat-sahabat, boleh dilihat surat ke-49 ayat ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini bicara tentang seorang Arab Baduy. Qalatil a'rabu, dia berkata amanna, katanya. Ada orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Ya. Langsung dikatakanlah kepada mereka, didinai ini, kamu belum beriman. Qul lam tu'minu, belum, kamu belum beriman. Wah, kaget kan? Tetapi katakanlah qulu aslamna, kami telah tunduk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum masuk iman itu ke dalam qalbmu. Nah, apa itu iman? Sampai ada orang yang berkata, jadi di sini kita belajar bahwa kata iman itu kata yang sakral yang tidak bisa sembarangan diklaim. Mungkin orang ini sudah merasa sudah sholat, berkali-kali haji gitu ya, saya udah beriman, tapi kemudian Allah Ta'ala bilang kamu belum beriman. Tapi baru katakanlah aslamna. Kok bisa? Kenapa? Karena belum iman itu masuk ke dalam qalb. Apa itu qalb gitu? Kita lihat dulu sebelum itu ke ayat lain ya. Ini juga ayat lain, kalau kita browse kata amanah, Allah berkata di sini, ada di antara manusia, wa minan nas may yaqulu amanna, yang berkata amanna, kami beriman, amanna billahi wa bil yaumil akhir, katanya. Kami beriman pada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka belum beriman. Nah, ini menarik. Ya, jadi iman itu apa sih gitu. Clue dari sini, dari surat Al-Hujurat surat 14 ya, dikatakan iman itu sesuatu yang masuk ke dalam qalb. Nah, mari kita di pertemuan ke-6 ini kita mulai masuk kepada ini. Salah satu materi inti ya, karena kita harus bisa membedakan di dalam diri kita sendiri mana yang disebut dengan qalb, mana yang wilayah iman, dan lain sebagainya. Nih, jadi kalau kita bikin skema, ini diri manusia, itu jasad kita itu yang sehari-hari kita lihat lewat cermin. Yang kita fotoan tuh selfie itu yaitu jasad.
Tapi yang disebut kolb itu apa? Kita sering dengar ya, saudara, dalam kolbun salim. Ini term agama, kolb. Cuma dalam kedokteran misalnya kita buka otopsi atau apa, di mana kolb letaknya? Coba. Jadi kalau dibuka gitu ya, ada paru-paru. Apakah kolb itu hati? Atau yang disebut hepar? Gitu? Atau apakah itu jantung? Terus gimana itu jantung, membedakan nih jantung orang beriman dan yang belum? Kayaknya sama aja ya kalau dari jantung fisik. And that's interesting question, isn't it? Kolb itu ada di mana sih? Ini sesuatu yang tidak bisa dibedah di ruang otopsi ya. Karena apa yang dibedah dalam ruang otopsi itu adalah jasad manusia ini yang abu-abu ini. You will never ever find kolb there. Yang ada adalah bayangan dari kolb itu jantung. Itu mirip letaknya di tengah gitu ya, fungsinya dia untuk menghidupkan seluruh tubuh. Kata Rasulullah, barang siapa, bahkan dikatakan ada segumpal daging gitu katanya, barang siapa itu baik semua juga baik gitu. Orang itu kalau kolbnya baik semuanya baik. Nah, udah singkatnya kolb itu adanya di jiwa kita gitu. Jiwa itu, sahabat-sahabat, itu yang dulu bersaksi di hadapan Allah Ta'ala di surat Al-A'raf 172. Man robbuka, nanti ditanya nanti. Dulu Allah bilang, alastu birabbikum, am I not your Lord gitu. Dan dijawab qala bala syahid. Nah, itu yang menjawab adalah si jiwa kita gitu. Nah, kalau itu menyimpan informasi tentang itu, tentang siapa our first love in the beginning. Nah, saya mau sambungkan ini, pemahaman ini, nanti kita bisa bedah bersama-sama deh ya. Karena begini, di mana sih sumber kekhawatiran kita, di mana sumber kalau ada gelisah dan lain sebagainya. Nah, itu beda nanti. Ini ya. Kuncinya ada di ayat ini di antaranya. Kita baca sama-sama pelan-pelan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badu itu berkata, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kamu belum beriman. Walakin, tetapi qulu aslamna, katakanlah kami telah aslamna, itu berserah diri. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam qalbmu. Wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalizkum min a'malikum syai'an, dan jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalan perbuatanmu. Ini kan karena dia sudah dibilang kamu belum, itu pasti agak down sedikit kan, tapi kemudian dinaikkan lagi. Jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kamu. Terus Allah Ta'ala tutup dengan innallahu ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diangkat lagi. Jadi Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalaupun belum ada di dalam tahapan iman, Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Secara gamblang, sahabat-sahabat, iman itu masuknya ke qalb. Ya. Dan kemudian di sini ada yang namanya sodar. Jadi antara jasad dengan qalb ini ada ruang, kalau disebut kesadaran. Nah, itu mungkin dari kata kesodar. Sodar ini sebuah ruang antara gitu ya, ada sebuah, dan ini harusnya lapang. Jadi kalau dalam Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dikatakan belum dilapangkan sodarmu, ya ini maksudnya harusnya dia kosong. Sodar ini mempunyai akses kepada panca indera. Ini yang lubang ini ya. Ini disebut mishkat. Mishkat itu zaman dulu di daerah-daerah Timur Tengah, Eropa bagian selatan itu pencahayaan itu lampu, mereka bikin lubang di dinding gitu, dikeruk, terus simpan lilin atau lampu minyak di tengahnya. Nah, ada satu lubang ke sini. Nah, kita punya
lubang-lubang yang mengarah ke dunia, dan itu masuknya lewat sensori mata, apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, semua membekas ke dalam solder. Betul? Kadang-kadang nempel nih di sini, ada residu-residu, bisa muncul lewat mimpi. Jadi kadang kalau lagi siang-siang kita ke mall, aduh ada sepatu bagus gitu ya, tapi nggak beli, itu bisa muncul di mimpi. Nah ini residu-residunya masuk dari solder. Ini kalau ditelaah secara psikologis lebih menarik lagi gitu. Tapi yang disebut dengan ilmu psikologi itu dia tidak belum menyangkut kolb. Ini tuh baru disentuh kalau orang mendalami agama. Yang psikologi coba dalami ya baru ada tes ini, tes itu, mungkin ada treatment trauma, masa lalu trauma masuknya di sini di tengah-tengah solder ini. Nah itu yang disebut dadanya harus lapang, dadanya harus dilapangkan. Kalau ada trauma-trauma, kalau ada dendam, sakit hati sama seseorang, sombong, iri, dengki, itu seperti membentuk noktah-noktah, gumpalan-gumpalan gitu yang menutupi kolb. Hadisnya ada, kalau orang berbuat dosa seperti ada satu titik noktah hitam, kalau dia bertambah dosanya tambah. Nah, pada akhirnya kolb yang tadinya seperti bulan purnama menjadi memburam dan hitam sama sekali. Apa akibatnya? Cahaya di dalam hati tidak menyala. Gelap itu identik dengan tidak bisa melihat. Betul? Dia petunjuk dari Allah Ta'ala tidak bisa lihat. Dan gelap itu identik dengan orang biasanya takut kalau dalam kegelapan. Karena dia nggak bisa lihat, takut jatuh, takut nabrak, takut ada jurang di depan, dia tidak tahu. Nah, ciri-ciri orang yang kolbnya memburam atau nauzubillah mati begitu, karena bisa Allah tutup katanya kolbnya begitu dalam Al-Quran, atau kolbnya membatu gitu, tidak lembut hatinya, ya dia tidak akan bisa membaca petunjuk Allah Ta'ala. Padahal kalau untuk orang yang sholat gitu tiap hari kan kita mintanya itu. Bener nggak waktu sholat? Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah aku syiratal mustaqim. Secara gamblang boleh saya katakan syiratal mustaqim itu jalan kebahagiaan hakiki kita masing-masing. Bukan jalan kebahagiaan yang semu, bukan jalan kebahagiaan yang palsu, bukan juga, apalagi jalan penderitaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan itu. Karena Allah ingin sebenarnya melalui kehidupan ini orang menemukan mata air kebahagiaan. Mata air, sahabat-sahabat. Mata air itu sumber yang tidak akan kering. Nah, selama ini sayangnya banyak orang meraih kebahagiaan beli air-air di botolan gitu ya. Dan Allah tuh ingin menunjukkan mata air yang kamu tidak perlu tergantung oleh apapun. Bukan gaji itu, bukan perusahaan itu, yang takut kita tuh kehilangan pekerjaan, yang bukan rumah tangga ini pun, bukan apapun. Kadang kita dijerat, ya, diperbudak oleh sebuah forces, ya, sebuah kekuatan-kekuatan yang we allow them to, kita izinkan mereka mengontrol hidup kita sedemikian rupa sehingga kita nggak bebas. Kita dicekam oleh ketakutan ini itu. Aduh kalau nggak ini aku begini. Sehingga sakit kolbnya, kita nggak lepas. Allah buat kita menjadi distant gitu, jadi jauh gitu. Karena nggak kerasa dia itu lebih kuasa dari segala apapun. Dia itu lebih memelihara kita dibanding apapun. Nah, tapi hal-hal seperti ini ya, karena ini kajian suluk, yaitu kajian pejalan juga, ini akan lebih bunyi rasanya kalau kita dengar dari pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat langsung. Nah, makanya kita langsung ke sharing session. Ya, oke, you can share your experience tentang let go or ya hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Please, silakan siapa yang mau share. Boleh lewat chat, boleh langsung. Ya, Mbak Putri silakan. Habis ini Mbak Sari ya. Mbak Putri, silakan Mbak Putri, bisa di-unmute. Ya.
Belum di Mbak, ya Mbak Putri Rohmayati, silakan. Bisa dengar Mbak? Halo? Oh belum keluar suaranya nih. Halo, Nah, Assalamualaikum. ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa agak keras Mbak suaranya? Halo. Ya, lebih jelas. Silakan. Ini teh mau share aja tentang yang tadi bagian apa namanya, let go ya. Ini sebenarnya udah pernah saya share teh waktu itu tentang apa namanya proses saya menjadi apa namanya tunanetra. Ya. Nah tadi bener banget kayak apa namanya Teh Tessa, kalau dulu tuh mungkin apa saya mengidentifikasi diri saya tuh dengan saya kuliah di situ gitu, dan apa terus membuat gambaran kesuksesan versi saya itu kalau lulus kerja di company ini terus dengan gaji yang segini gitu kan ya. Masa depan Nah, terjamin kan seolah-olah begitu ya. iya gitu. Nah, kan terus ketika tiba-tiba sakit terus jadi tunanetra kan otomatis itu ini ya apa namanya kayak runtuh gitu. Terus ini apa waktu itu kan saya kuliah dan masih semester mau 6. Akhirnya waktu itu cuti. Kampus ngasih waktu buat ceritanya fokus berobat gitu. Walaupun sih sebenarnya dulu dokter kan udah bilang ya apa ya? Dokter bilangnya itu ya seperti nggak ada harapan lah gitu ya. Harapan untuk maksudnya kembali melihat gitu. Kan waktu itu karena kuliahnya teknik, boleh dilanjutin kuliahnya asalkan at least bisa baca. Kalaupun nggak full kayak dulu, tapi bisa baca, itu boleh dilanjutin gitu. Makanya akhirnya cuti 1 semester, cuti lagi, belum ini kan sambil terapi ya Teh dulu. 1 semester, terus masih belum ada perubahan, cuti lagi sampai akhirnya antara yang kuliahnya 5 semester, cutinya itu berapa ya? 7 mungkin. Tapi Jadi masih waktu dikasih apa? kesempatan ya sebenarnya dari kampus tuh. Iya, dulu Nah, terus alhamdulillah kampusnya support banget gitu. iya. Terus saya tuh selalu yang jadi pikiran waktu itu tuh sebenarnya tuh bukan ini ya, akhirnya yang jadi fokus utama tuh yang paling bikin sedih tuh karena ya itu tadi ya, karena saya mengidentifikasi diri saya yang kuliah di situ. Jadinya ketika aduh gimana ya kalau Salah akhirnya satu perguruan ternama ya, orang tuh berlomba-lomba pengen masuk situ. iya jadinya kan yang dipikirin terutama tuh gimana ya kalau akhirnya harus keluar. Yang dipikirin tuh itu aja gitu, yang terutama yang dipikirin. Terus tuh sampai akhirnya pas kayak masa cutinya udah mau, kan ada masa studi maksimal. Masa studi maksimalnya udah mau habis tuh tahun 2018 waktu itu. Tadinya mikir gimana kan, tapi pas akhir 2018 itu tuh ini apa namanya kayak udah dapat gambaran lah kira-kira tunanetra tuh masih bisa ngapain. Jadi waktu itu dapat kayak dapat kesimpulan, oke, nggak apa-apa aku jadi tunanetra selama ada sesuatu yang masih bisa aku lakuin gitu teh. Jadinya pas sebenarnya kampusnya belum ada keputusan apapun, tapi saya yang minta kejelasan waktu itu sama kampus. Akhirnya kampus bilang sepertinya kamu harus ngundurin diri gitu. Jadi nggak di DO, cuma diminta untuk mengundurkan diri. Terus saya ingat banget waktu itu tuh salah satu dosen saya tuh bilang, ya kamu tuh harus apa namanya berdamai. Terus mungkin ini semua tuh pasti ada hikmahnya yang mungkin kamu belum sadari sekarang, tapi yakin suatu hari nanti tuh kamu bakalan dapat hikmahnya gitu. Di waktu itu kan emang ya udah lumayan ya sedikit-sedikit udah bisa diterima. Tapi kalau sampai bisa cerang dapat hikmahnya belum ya. Kayak gitu tuh. Cuma terus habis itu kan karena apa namanya ya, yang tadinya sibuk kuliah dan macam-macam jadi nggak ada ini kan
punya lebih banyak waktu untuk merenung ya. Jadinya tuh jadi momen muhasabah, Hmm. jadi banyak inilah flashback kayak, oh mungkin ya itu kayak cari-cari, ya pokoknya muhasabah kayak kenapa gitu. Sampai terus pokoknya sekarang-sekarang ini teh baru ngerasain kayak yang, ya Allah iya ya ternyata hikmahnya ada banyak banget gitu. Terus yang dulunya saya punya apa sih itu parameter kesuksesan yang udah saya bikin tuh kayak misalkan kerja dengan gaji sekian, sekarang kan alhamdulillah udah kerja ya Teh. Kerja masih Mhm. part time sih kan sama sih sambil kuliah. Dan Iya, itu tuh dengan, apa namanya, gaji yang di bawah ekspektasi yang dulu banget. Cuma iya. kan, Terus? apa ya, seseorang tuh apa namanya, saya pernah dengar ada ustadz yang bilang gini, "Sebenarnya nikmat itu kan Allah yang kasih, bukan Mhm. apa ya." Jadi akhirnya saya dapat kesimpulan, ya walaupun sekarang ini di bawah ekspektasi saya di waktu itu, tapi nikmatnya kerasa banget gitu. Mhm. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi Mulai apa ya, merasa itu, mulai merasakan mhm, kenikmatan kadang itu. ini juga apa, mungkin karena dulu sibuk banget ya, sibuk dengan Mhm. hal-hal duniawi, Mhm. dulu mah ngerasa enggak, udah ya kayak ya baik-baik aja gitu. Padahal kan apa namanya, sekarang, "Oh kok dulu aku kayak gitu ya? Kok dulu aku, terlalu mikirin itu ya?" Gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang pokoknya hikmahnya tuh kayak baru kerasa sekarang banget tuh. Ya pada akhirnya Mhm. sih emang bener-bener bisa berdamainya tuh karena orientasi kehidupannya yang diubah ya. Dulu kan Mmm. ya ceritanya sih pengen apa, bikin senang orang tua ya, cuma sayangnya kan dengan hal-hal Mmm. yang duniawi gitu jadi Iya. E sekarang bagaimana orang tua menyikapi per saat orang ini? tua udah sama-sama ini sih Teh, karena kan sebenarnya kan, apa namanya ya, mungkin awal-awal perlu disamakan dulu, kayak Mmm. apa sih namanya, disamakan dulu, ya kayak saya udah ngubah nih orientasi kehidupan gitu. Jadinya Mmm. akhirnya sama Mhm. orang tua disamakan dulu kayak, bahagia nggak harus yang kita kayak gini 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 kok gitu. Mhm. Terus Mhm. lagian kan Iya. apa-apa yang saya janjikan gitu kayak pengen nyenengin orang tua dengan cara yang A, B, C itu kan pada akhirnya Iya. orang meninggal itu nggak dibawa gitu. Iya. Ah hah. Jadinya lebih sering kalau sama ibu tuh bilang, "Udah doain aja jadi anak solehah, Mhm. karena itu Ada kan bakal yang kata-kata sebenarnya beliau ya." mungkin lebih dekat sama siapa, ibu atau bapak? Ibu Teh, kebetulan apa namanya, Mmm. orang tua juga udah cerai dan ikut ibu. Mmm. Ada kata-kata dari ibu yang kemudian makes you release gitu, misalkan udah mama udah let go, nah semacam itu barangkali yang memberi support atau boost dalam kondisi Mbak Putri Mmm, hari ini? kayak apa ya, udah kayak lebih lebih enak aja gitu kan, Mmm. ibu itu juga kan kadang yang lebih banyak interaksi sama orang luar kan akhirnya ibu. Dan mungkin yang kadang bikin ini kan kalau, mmm, apa ini namanya, diiniin orang lain gitu loh Teh, apa namanya, Mhm. kayak Mhm. mungkin karena kadang ada orang-orang yang omongannya nggak enak gitu, dan semakin ke sini kan Ya. ibu udah lebih dewasa untuk menyikapi gitu. Mmm. Waktu itu Sebentar saya Mbak, ini juga, heeh, kenapa? apa sih, memotivasi ibu tuh kan Teh Tessa tuh pernah bilang, mungkin Mmm. orang tuh ngelihat kita kayak mengenaskan banget, kayak ibarat yang, apa namanya, Nabi Mmm. Ibrahim dibakar sama Mmm. api gitu kan. Iya, iya. Nah itu saya bilang ke ibu, "Nggak apa-apa biarin mereka mikir kita gimana-gimana, yang penting kitanya sendiri, ya udah tenang-tenang aja," Mmm. gitu. Iya, Nggak Mbak Putri, nggak yang kayak usia berapa Mbak waktu orang tua bercerai? waktu usia 14, 14, Tahun. 15, And then heeh, setelah itu Mbak tinggal sama ibu, mhm, iya sama adik Kakak ada? iya, ada Oh. kakak 2. Sebenarnya tuh kalau cerita perceraian ini tuh waktu saya kelas 6 SD udah mau cerai, tapi waktu itu Mmm. orang-orang semua masih berusaha mempertahankan. Walaupun Mmm. saya yang waktu itu kelas 6 SD tuh mikir kayak, "Kenapa nggak cerai?" Malah kayak gitu. Oh gitu? Kenapa kok berpikir begitu? Ya ya menurut saya sih udah
kesalahan yang seperti itu ya kenapa dipertahankan gitu dulu. Cuma kan namanya anak kelas 6 SD kan belum bisa speak up ya Teh. Cuma boleh tahu apa kesalahannya di mata seorang Mbak Putri di usia 6 SD udah bisa kenapa nggak cerai gitu ya, kan itu polos ya. ini orang ketiga. So you see Iya, ibu dalam pihak yang dizolimi dalam in your eyes iya. gitu. Yes, Cuma ya. waktu itu kan ya saya masih kelas 6, kakak nomor 2 masih SMA, kakak pertama baru lulus 1 tahun gitu. Kita masih belum inilah. Cuma waktu yang kedua itu, waktu kedua saya udah kelas 3 SMP. Kakak saya yang kedua udah kuliah, kakak saya yang pertama udah kerja. Jadi kita udah lebih, waktu itu saya yang paling menyerukan buat udah cerai aja. Karena Masya ya, Allah, ya selalu lebih paham jadi. Iya, jadi ya kalau iya, lihat dinamika ini membaca kitab diri ya, ini Allah. Ya bagaimanapun ini kalau sudah kejadian, ini sesuatu yang udah ditulis di Lauh Mahfuz dan jadi takdir. Kalau sudah jadi takdir itu jadi segel gitu, udah ditoreh di dalam batu, terukir. Harus sampai bisa baca seperti di surat Ali Imran sampai suatu saat Mbak Putri bilang, "Ma khalaqta hadza batila, ya Allah, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia engkau bikin bapakku begitu. Nggak ada yang sia-sia engkau bikin ibuku harus menempuh ujian itu dan sebagai akibatnya anak-anaknya juga harus begitu." Nah, dengan dinamika seperti ini, latar belakang bisa lebih dipahami sumber dari keberatan itu. Kalau boleh kita coba ya, kita coba explore Mbak Putri, kita bantu. Jadi, masa kecil Mbak Putri lihat ibu sebagai pihak yang terzolimi. Sebagai anak adalah sangat wajar ingin membela ibunya. Apapun yang bisa dilakukan, betul? Karena buat anak, orang tua, apalagi ibu, karena kita udah di dalam kandungan lama, itu bondnya kuat sekali. Saya jadi ingat ceritanya Jeffrey Lang itu ya, salah satu mu'alaf di Amerika. Dia lihat ibunya tuh hampir tiap malam dipukulin bapaknya yang pemabuk. Kata-kata dia begini, kalau bapak saya mukulin saya bisa tahan. Tapi bapak saya mukulin ibu, saya nggak bisa gitu katanya. Itu seperti dunia saya runtuh. Karena ibu itu sumber saya gitu, sumber cinta saya, sumber kasih sayang, sumber kehangatan, dia yang ngurus saya. Kalau dia hancur, saya gimana gitu. Nah, so in a way, that's what happened to you. Begitu lihat ibu hancur, sepertinya berat gitu, you want to defense, and then you grow up, ingin memberikan yang terbaik, you want to show, look mom, ya saya bisa masuk ke perguruan tinggi, I'm gonna make you happy, I'm gonna make you proud, I'm gonna make it up for you gitu ya. Sampai ketika takdir kemudian berkata berbeda. So all this thing, seperti saya tadi bilang ya, you're building a castle in the sand di pinggir pantai, and then tiba-tiba dalam semalam berubah gitu. Nah, ini kemudian kelanjutannya adalah untuk melihat, karena ini episode let go, you already start to let go. Mulai berubah tadi kan, yang membantu Mbak Putri untuk kemudian berjalan dan menerima semua takdir ini adalah, udahlah berubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Itu salah satu trik dalam hidup tuh. Kalau kita tidak bisa mengubah apa-apa yang di luar kita, ubah cara pandang kita. Karena yang di luar tuh susah kita ubah, bener nggak? Susah banget. Itu wow. It's almost impossible if it's not impossible gitu. Kita ubah aja cara pandang kita. Oke. Gimana ya? Kata Agim nasi sudah jadi bubur. Terus gimana mau dibuang? Kan sayang. Ambillah kacang, ayam suwir-suwir, kecap jadi bubur ayam gitu katanya. Sederhana tapi mengena gitu ya. So, tadi Mbak bicara tentang hikmah ya. Mari kita lihat tuntunan Al-Qur'an tentang hikmah itu apa. Di antaranya di surat Luqman. Luqman tuh nabi soalnya namanya. Kalau dalam khazanah Nasrani itu Nabi Nathan gitu. Beliau berkata diabadikan di surat ini, sesungguhnya kami berikan hikmah kepada Luqman gitu. Allah Ta'ala berfirman ya. Kita baca sama-sama surat Luqman ayat 12. Surat ke-31 ayat 12. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Kita bicara al-hikmah. Kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmah? Kemudian implikasinya adalah in ashkurullahu.
Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk nafsnya sendiri. Jadi hikmah itu kaitannya dengan kebersyukuran. Ketika Allah Ta'ala memberi kita kemampuan untuk melihat hikmah di balik apapun, terutama yang paling susah itu fenomena yang tragedi ya. Walaupun sebenarnya kita perlu hikmah di balik semua kesenangan ini, kalau enggak kita tenggelam di situ. Hikmah berkaitan dengan mentalitas dan penyikapan kebersyukuran. Nah, syukur ini juga kata besar, Mbak Putri. Surat Al-A'qaf ya bilang, minta ditunjukkan ashkuru nikmataka allati gitu, minta cara untuk mensyukurimu itu kita harus minta. Nggak bisa kita merekayasa sendiri. Oh, ini cara aku mensyukurimu. Belum tentu akurat gitu. Nah, so all in all, ya Mbak Putri, thank you for sharing this again. Ya, jadi so when you have to let go, satu episode yang paling juga butuh tantangan untuk melepas adalah ibu ya, peran besar itu. In your case, ya. Tentu saja kita sebagai anak pengen ibu bahagia ya. Saya juga begitu gitu. Tapi kadang-kadang cara kita memberikan menginjeksikan kebahagiaan itu suka nggak presisi gitu, nggak tepat. Yang paling tahu itu Allah Ta'ala. Nah, itu saya juga merubah itu ya. Kadang-kadang mungkin kalau mama dikasih ini, tapi kok jadi mislook gitu, kalau orang Belanda bilang kok jadi nggak gitu ya, nggak presisi kata. Nah, akhirnya saya minta sama Allah Ta'ala. Kadang dengan kita tidak memberi pun adalah dengan itu suatu pemberian dalam tanda kutip ya. It's a bit of philosophical words, but it's like ya tidak selalu dengan harus perform something or ya hal-hal seperti itu. You have to let go that notion gitu. Nah, bagaimana itu spesifiknya, itulah tantangan misteri kehidupan, artinya itu sangat spesifik. Mbak Putri tanya sama Allah Ta'ala. Karena didasari dengan kecintaan yang demikian dalam sama ibu, ya Allah tunjukkan cara aku ingin membahagiakan ibuku. Gimana caranya? Itu yang paling spesifik. Nanti dibukakan. Karena tema ini, tema masuk kuliah, ingin sukses, itu didasari oleh itu gitu. Dan ketika itu bisa ditempatkan pada posisi yang pas, tentu dengan kondisi yang ada ya, karena Allah kan membuat tangga ke langit itu di bumi yang kita pijak, di mana itu langit dijunjung ya. Itu akan memberikan sumber kebahagiaan buat Mbak Putri juga. So in the same way, proses bersuluknya Mbak Putri dalam arti berjalan di dalam diri ya, menemukan itu yang akan mengubah semuanya. Allah alam gitu Mbak Putri ya. It's a process gitu, nggak akan dalam semalam, tapi setidaknya sudah ada visi, sudah ada oh ya kalau doa akan lebih spesifik gitu. Kalau nggak spesifik ya, kalau terlalu luas susah kita menangkapnya, menangkap pergerakan kehidupan tuh di mana diubahnya oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk bahkan berdoa dengan benar pun itu diinspirasikan sebenarnya. Nah kita mesti minta itu, ya. Gitu Mbak Putri, semoga membantu, menguatkan. Kita nanti tunggu lagi update berikutnya. Ya, tetap semangat ya, Masya Allah, Mbak Putri Rohmayati. Silakan Mbak Sari, katanya tadi udah angkat tangan. Assalamualaikum Masih di jalan nih kan? Enggak, alhamdulillah hari ini saya off di rumah, jadi ngajarnya ya. Alhamdulillah. Silakan. Jadi Bu Tessa, saya kan nyoba sekali waktu itu ya di angkot ya. Aduh itu terbuguh jadinya katanya. Mendingan saya udah nunggu sampai rumah, nanti saya putar lagi di YouTube kan, itu sambil saya catat gitu kan. Nah, terima kasih sudah diberi waktu untuk sharing sedikit. Untuk Mbak Putri, saya pengen peluk banget rasanya ya. Jadi cerita Mbak Putri mengingatkan saya ke teman saya, sahabat saya banget Mbak Putri. Saya punya kawan namanya Taufik Effendi. Kalau misalnya Mbak Putri mau dapat nomor teleponnya Taufik, bisa hubungi Sari. Gimana caranya ya Bu Tessa ya? Nanti di WhatsApp grup. Karena Taufik mengalami yang Mbak Putri alami. Cuman kan kalau Taufik udah seumur Sari ya, maksudnya Sari udah banyak umurnya, Sari udah 37 gitu. Kayaknya kalau Mbak Putri kan masih muda ya.
Jadi Iya, terus? Taufik itu kehilangan penglihatannya juga waktu itu Hmm. dia SMA ya. Jadi dia cerita sama Hmm. Sari itu kelas 3 SMA dia jatuh dari motor, kena Masya kepalanya Allah. gitu ya. Terus berapa kali apa tuh Bu namanya korneanya copot gitu ya Bia. Jadi berapa Iya, kali dia coba operasi dan operasi. sebagainya gitu ya. Kita bertemu waktu di kampus. Jadi dia nganggap Sari itu kayak adiknya banget gitu ya. Sari juga nganggap dia abang banget gitu. Tapi dia tuh amazing banget Mbak Putri ya. Jadi agility-nya tuh Ya. kuat banget. Masya Dan Allah. kalau ini dia tuh ngejalin hidup kayak orang normal aja. Sekarang dia jadi dosen di Gunadarma. Sebentar lagi dia mau berangkat ke UK. Dia udah dapat beasiswa ke Jepang pernah, ke Aussie pernah, ke UK pernah, dan sekarang dia lagi mau ngambil S3 di UK. Ini Sari cerita Masya seperti ini Allah. bukan dalam rangka supaya Mbak Putri jadi seperti Taufik ya, tapi Sari pengen banget gitu Mbak Putri dengar cerita atau mungkin sharing dari Taufik yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Putri gitu. Waktu dulu Kayaknya Taufik pernah sempat dengar di ini Mbak, Hitam Putih kayaknya iya, pernah iya diundang. benar-benar itu teman Sari Mbak, ya Allah. Oh, ya ampun. Iya Pasti ada di benar. YouTube ini. Iya. Yang Aku ada di browsing. Mama Dede, terus Oh, Kick Andy gitu ya. Taufik Apa namanya? ini. Waktu dulu kuliah S1 dia sering banget kalau lagi ujian Sari yang bacain teksnya gitu. Jadi yang Ri kamu ini coba bacain soalnya, ntar Sari bacain soalnya, dia ngomong jawabannya Sari tulisin gitu. Nah, terus Masya juga kita pernah Allah. dulu bikin kayak usaha kursus bareng. Pokoknya nggak nyangka deh dia kayak gitu ya gitu. Maksudnya ini bukan dalam arti negatif ya Mbak Putri ya. Tapi dia selain cerdas juga saya menyebutnya ini ya, jadi batinnya tuh jernih gitu Mbak Putri. Jadi apa dia tuh sama Sari itu percaya banget ya. Sari juga gak ngerti. Makanya tuh dia sama Sari tuh percaya banget kayak dulu kita bikin kursus dari sekian banyak yang PJ itu ya, dia dari UK itu hanya telepon ke Sari. Aku percaya sama kamu Ri, yang lain udah pokoknya laporan dari kamu aja gitu. Jadi kalau in case Mbak Putri pengen berhubungan langsung dengan Taufik, orangnya humble banget, baik banget gitu dan lucu ya. Jadi Sari ingat dulu tuh Taufik pernah ya lewat jalannya Taufik ya Allah menyelamatkan Sari itu dari pengen bunuh diri. Waktu Masya dulu kan Allah. apa namanya waktu ayah kan meninggal ya Bu Tessa ya. Nah sebelum ayah Iya. meninggal itu kan Sari yang di rumah ya jaga gitu. Kemudian kan banyak itu tadi yang Mbak Putri sama omongan orang ya. Apalagi kalau dari keluarga dekat yang dulu tuh kalau ke Sari itu bilang itu bapak kamu mikirin kamu sampai sakit gitu. Soalnya saya belum nikah kan begitu ya. Terus ke ibu saya ngomong begini, terus kadang-kadang tuh kalau kondisinya nggak bagus, sehat juga kan jadi kayak silep ya Bu Teh saya. Bilang, ayo bangun malam sholat tahajud, ayo sedekah. Itu waktu kondisi itu kan sakit banget ya. Jadi itu ada momen saya udah bawa pisau itu Bu Tessa gitu di kamar. Si Taufik telepon jam 9:30 malam tuh dia jam 9:30 malam dia telepon. Masya Biasanya nggak pernah telepon, dia nggak Allah. pernah telepon biasanya. Saya ingat dia tuh 2 jam telepon saya. Saya bilang gini, Taufik apa aku mati aja ya gitu. Mungkin kalau aku mati nanti nyawaku bisa ditukar sama nyawa bapak. Aku nggak mau bapak sakit gara-gara aku gitu kan. Terus Taufik tuh ketawa Bu pas denger saya cerita gitu. Taufik bilang gini, Ri lu aneh banget sih Ri katanya. Nih lihat ini gue nikah udah, punya anak udah, tapi emak saya kemarin meninggal aja tuh nggak ada urusan. Jadi dia malah waktu itu bikin saya ketawa gitu. Jadi dia udah bisa melihat fenomena hidup ya, dan dia juga punya cerita banyak keluarganya bagaimana keeroran waktu itu kan dia cerita banyak juga ke Sari. Sari akan senang banget kalau misalnya Mbak Putri bisa dapat manfaat ya, terutama untuk motivasi Mbak Putri masih muda gitu ya maksudnya tuh gitu. Jadi jangan putus semangat, ini ada orang yang umurnya lebih banyak dia melewati itu dan alhamdulillah gitu. Hidupnya kalau Sari bilang kan Sari kan yang normal nih istilahnya ya, maksudnya bukan berarti begini. Nih dia udah nikah, dia udah ada istrinya, istri normal beneran, baik bener. Terus putranya sudah 2 dan dia keliling dunia tuh dipanggil ke Kick Andy, dipanggil ke Hitam Putih gitu. Ya, Mungkin masternya 2 ya, S2-nya 2 tuh masternya. Iya betul. Dia waktu itu di UK Bu, di Aga Khan University. Cuman waktu itu ternyata kata Taufik nyata
ketika sampai di sana berbeda dengan janji ketika di sini, Bu, makanya dia nggak selesai. Ketika di sana pindah ke kan Australia. Ya, betul. Jadi ketika di UK kan dijanjikan nanti untuk yang disabilitas akan ada ekstra ya, maksudnya bantuan, fasilitas dan sebagainya, ternyata tidak gitu. Akhirnya beliau kembali ke Indonesia terus dapat di OC. Nah, sekarang dia ke UK lagi ambil S3 insya Allah. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau dibayangin nggak bisa ngebayangin ya, kan dulu tuh sering ngeliatin Taufik HP-nya bisa ngomong ya, karena HP-nya tuh bunyi terus. Ternyata sering ngerti sekarang HP-nya tuh ditaruh di kuping, dia nyebutin huruf tuh kalau mencet nomor, Bu. Teteter huruf apa, cepet banget. Benar, Bu, itu. Terus laptop dia juga ngomong. Jadi saya nyebutnya Taufik itu semuanya ngomong ya. Iya, bersuara semuanya jadi A B C D E F G gitu. Wow. Iya gitu. Kalau Mbak Putri ingin punya kontak beliau, saya ada nomor teleponnya. Tuh, saya senang banget kalau bisa kasih manfaat itu. Mudah-mudahan ke Mbak Putri ya gitu. Oh, alhamdulillah ya. Gitu tuh langsung bisa menghubungi Mas Taufik kalau. Iya, mangga apa namanya? Makasih Mbak Sari. Sari kan belum ikutan di WhatsApp grup ya, Sari kan adanya kan di Messenger, nanti Sari kasih nomor telepon Sari ke Bu Tessa ya gitu. Nanti tolong kasih ke Mbak Putri. Begitu. Terus Bu Tessa sekarang Sari mau cerita diri Sari sendiri boleh nggak? Boleh ya, silakan. Gimana kayaknya udah lebih ada energi nih, lebih bersemangat. Bu Tessa kan kemarin nih, apa namanya? Saya tuh lama nih kan nggak kayak gini ya, nggak ketemu sama Ibu dan kawan-kawan itu. Saya tuh berkelana Bu Tessa gitu. Jadi kemana berkelana? Kan, berkelana nggak jelas. Jadi gini Bu Tessa kan, maksudnya gini kan kata Bu Tessa itu Allah itu kan selalu memberi petunjuk ya. Tapi saya itu merasa bahwa maksud sih orang kayak saya nih banyak dosanya, Allah kasih petunjuk kok kayaknya saya salah-salah melulu gitu. Akhirnya saya cari orang pinter nih Bu Tessa gitu. Maksudnya orang pinter tuh dalam arti saya pergi ke ustadz kayak gitu loh Bu Tessa. Terus sampai saya di ruqyah-ruqyah atau kan Bu Tessa gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika bertemu dengan makhluk-makhluk ini, maksudnya kan ustadz juga makhluk ya. Itu tuh bukan jadi meringankan, tapi justru bikin sakit tambah berat gitu. Kayaknya aku give up deh. Gimana? Ya, jadinya tambah beratnya gimana contohnya? Ya, saya sering datang ke tempat ustadz gitu kan. Ya kan ini ya Bu Tessa, kalau tentang langkah secara konkret Sari berusaha move on. Sari berusaha Bu Tessa, tapi kan emosinya tuh masih yang naik turun ya Bu Tessa ya gitu. Jadi saya tuh kayak pengen buru-buru get over it, tau kan ya Bu Tessa gitu. Nih kalau gitu. Jadi secara konkret nih dengan kondisi begini, kemarin saya tetap ikut tes IELTS, saya masukin buat ini beasiswa, saya tetap jalan itu. Tapi kadang-kadang kan pikiran mundur lagi, terus ingat, terus hal yang sering ditanyakan, ya Allah kenapa sih kok Allah bikin Sari gini gitu, kenapa Allah nggak kasih izin Sari sama orang itu gitu, kenapa kok 5 tahun doang kan Bu Tessa hal kayak gitu. Hanya saya pergi ke ustadz tuh Bu Tessa kannya. Tapi itu ada ustadz yang apa namanya yang dia bilang dia ngimpi aneh-aneh gitu-gitu tentang Sari gitu ya, intinya horor. Terus dia bilang puter. Akhirnya saya tanya, jadi intinya Pak Ustadz saya harus gimana? Ternyata dia suruh Sari bayar Bu Tessa gitu. Dia suruh Sari bayar, saya bilang kan katanya saya jodohnya dikutuk gitu Bu Tessa tuh kan. Habis itu Sari pergi lagi ke ustadz yang lain gitu. Di ustadz yang lain awalnya dia ngasih motivasi gitu kan Bu Tessa. Tapi kok terus dia sering ngechat Sari tengah malam gitu kan, kayak bangunin tahajud. Kan saya nggak enak ya Bu Tessa ya, mau gimana juga. Kan kita laki perempuan bukan apa-apa gitu. Maksudnya saya, jadi saya nggak nyaman. Terus itu kan saya nanya sama Allah gitu ya, istighfar, ya Allah ini Pak Ustadz bener nggak sih kok gini gitu. Ternyata Pak Ustadz itu mengirim pesan ke rekan saya gitu. Yang di situ isinya marah-marah tentang saya gitu Bu Tessa. Jadi dia bilang kok saya nggak semangat. Katanya saya nggak semangat usaha gitu kan Bu Tessa. Nggak semangat usaha. Lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan dia tuh lagi berusaha ngejodohin saya. Terus saya bilang gini ke rekan saya, loh kan saya tuh datang bukan dalam rangka cari jodoh. Saya tuh datang minta nasihat. Saya bilang gitu ya. Maksudnya biar gimana caranya biar pikiran saya tenang gitu. Akhirnya setelah dapat pesan dari Pak Ustadz saya baca kayak gitu. Dalam hati Sari,
kayaknya nggak bisa deh Sari lanjut sama Pak Ustadz yang ini, akhirnya mundur lagi gitu. Terus lagi intinya ada 3 ustadz ya yang kurang lebih jadi aneh gitu deh ujung-ujungnya. Terus aneh kan ngobrol tuh sama ibu gitu. Saya bilang gini, kalau aja ya bisa ngobrol langsung sama Allah, nggak bakal Sari nanya sama makhluk-makhluk ini nih semua nih. Sebel banget nih mereka nggak ngerti apa. Saya tuh lagi ini malah jadi error begini sama errornya kayak Sari gitu kan. Terus habis itu dari mulai kemarin Ibu Tessa, jadi kayaknya tuh gini, kalau pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim kan katanya harus berniat ya Bu Tessa ya. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, Sari niat, Bismillahirrahmanirrahim, Sari niat, Sari nggak pengen putus hubungan sama Allah gitu Bu Tessa. Sari bilang gitu, Sari nggak. Soalnya ternyata ke makhluk bikin tambah kacau tuh kan Bu Tessa gitu, pikiran Sari jadi error gitu. Jadi ya saya apa namanya ya, iya kalau ngelihat diri Sari sendirinya kan kayaknya aku nggak pantas deh, masa iya sih Allah bisa kasih, masa Sari bisa baca-baca atau petunjuk-petunjuk itu kan buat saya gitu ya. Tapi terus kan katanya Allah tuh kan baik kan ya buat saya. Ini Allah tuh kan baik kalau Allah yang lihat, terbaik. Kalau Allah lihat saya berusaha jatuh bangun. Mudah-mudahan Allah nolong saya. Oh ya. And he did all the way. Kayak gitu buat aku nangis lagi. Nggak apa-apa. Mas Hari kan, Mas Hari tuh ya itu kadang-kadang yang saya bilang ya, cinta pertama kita tuh sama Allah dulu waktu jadi ya Bu Tessa, apakah punya tips dan trik buat saya? Tips and tricks. Maksudnya secara konkret ya Bu Tessa. Jadi saya sudah berusaha melakukan tindakan-tindakan ya. Misalnya Sari menyibukkan diri Sari tetap ikut apa ya. Jadi banyak yang secara ini dikerjakan, tapi kadang ada momen yang saya mundur lagi itu kan Bu Tessa. Mbak, kalau Mbak Sari tanya ke saya nanti bosen gitu, karena bos saya balik lagi kayak udah wudu ya, kelar tuh sejadah. Sholat yang bener lah. Mau bicara sama Allah kan? Sholat itu saat sedang bicara sama Allah itu di audiensi. Kita dengarkan dia, rasakan dulu. Nah, masalahnya ini ya, karena kita ngobrolin hari ini nih, kita mesti paham, makanya ilmunya mesti ada. Jadi, kenapa kok saya nggak bisa dengar Allah? Ya itu si saudara penuh. Itu dibongkar dulu. Karena yang bisa dengar, kan dalam Al-Quran dikatakan, mata ada orang-orang yang bangkit kok buta katanya. Saya di dunia kan bisa melihat, kenapa? Ya karena engkau mata hatinya buta. Karena tidak sempat dihidupkan, dibangkitkan masih dalam keadaan buta gitu. Nah itu yang ngeri. Jadi sekarang tadi bicara tentang penglihatan yang hilang ya Mbak Putri. Mumpung saya ingat gitu, bisa jadi penglihatan Mbak secara jasad ditutup dulu, tapi itu menghidupkan penglihatan yang dalam. Itu justru sebuah pemberian yang luar biasa. Nanti di sana bisa melihat. Banyak orang di sini mata ini bisa melihat ya. Begitu meninggal dibangkitkan buta banyak. Mengerikan sekali. Nah, sebagai ini ya, Mbak Sari, bentar ya, kita bahas dikit-dikit ya, waktunya soalnya. Thank you. Apa ya? Mumpung ingat nih, karena sebagai bekal buat Mbak Putri, saya ingat Ibnu Arabi, salah seorang ulama besar, tuh sampai bilang begini, seandainya aku diberi kesempatan lagi hidup di dunia ini, gitu, tapi beliau sudah meninggal, ya, maka aku ingin meminta kepada Allah Ta'ala agar dilahirkan dalam keadaan buta. Ini ulama yang ngomong ya, ulama yang punya kasyaf, punya melihat. Kenapa? Karena dia melihat. Bagi orang-orang tunanetra yang matanya tidak bisa melihat fenomena, itu yang dikuatkan komponen lain. Pendengaran, rasa, itu jauh tajam dibanding. Karena kita sering terdistorsi ya dengan apa yang kita lihat. Apalagi era sosial media ini kita bisa berjam-jam scroll down, scroll tepat rugu. Gitu. Tadi kata Mbak Sari, mengembara tak menentu gitu. Kita tak sadar hilang gitu gara-gara mata gitu yang tidak terkendali. Nah itu panca indera kita. Nah tadi pertanyaannya misalkan, kok kenapa nih? Kalau saya bisa ngomong sama Allah, saya bisa nggak usah lah kesana sini. Saya rasa
Tuhan pun tersenyum saat kau bicara begitu. Ya, itu sebuah kepolosan. Because here's what I see ya Mbak Sari. What you search for gitu, apa yang kau cari itu, jodoh itu sebenarnya interpretasimu akan sebuah cinta gitu. Yang kau cari adalah cinta, sumber cinta sejati. Itu kenapa dia menawarkan dirinya sendiri. Itu adalah pemberian yang terbesar karena dia, Allah Ta'ala, menawarkan dirinya sendiri. Dan ketika Allah sangat mencintai seseorang hamba, dia akan porak-porandakan hubungan hamba itu dengan yang lain. Tapi jalan itu ya memang untuk mereka yang berani dan betul-betul mencari dia. Gitu. Dan kadang-kadang kalau Allah kan lihat kondisi seseorang, kapasitas menanggung bebannya, kalau nggak kuat-kuat banget, udah kasih. Tapi objek-objek itu sebenarnya objek-objek cinta sementara yang harusnya menjadi batu loncatan. Oke, in the beginning you fall in love with someone, but kita juga tahu kan, udah setua ini ya, banyak yang pengalaman tuh, mungkin Tainui juga nanti bisa berbagi, cinta apapun hilang tuh, maksudnya dia berbatas waktu, dia akan berubah, nggak seperti itu, dan harusnya dia tumbuh menjadi sesuatu yang lain. Betul nggak Tainui? Itu masih ngacung soalnya. Mangga Tainui sok bisa mau menambahkan. Ya, Tainui silakan. Sudah angkat tangan nih. Tuh Mbak Sari banyak support tuh di sana, di chat ya, boleh dilihat. Ya, silakan. Tetesa manggil saya ya? Iya, tuh soalnya angkat tangan nih. Oh iya. Tadi ini saya kasih STNK dulu ke anak saya mau berangkat. Mangga. Ya sebetulnya sedikit aja sih Teh. Tadi buat Mbak Putri ya. Kebetulan saya juga punya temen sekarang tunanetra, namanya Kang Dudu. Kalau di Bandung tuh Kang Dudu, beliau itu usia ya kuliah semester akhir ya, kecelakaan dan akhirnya menyebabkan kebutaan ya pada matanya. Itu Masya Allah. Tapi saat ini beliau jadi koordinator disabilitas difabel yang mengkoordinator semua tunanetra yang ya hampir di Bandung Utara ya. Nah betul itu Kang Dudu Rahimi yang sekarang punya base camp-nya di Geger Kalong, Jalan Geger Kalong. Beliau itu sahabat saya dan kebetulan Masya Allahnya ya saya juga mendapat insight dari beliau gitu ya. Awalnya sih memang, aduh saya yang tadinya saya bisa lihat ternyata Allah ambil semua atas pas kejadian kecelakaan gitu ya. Nah saya harus bagaimana? Gitu. Tapi akhirnya dia bangkit gitu, bahwa ini bukan akhir kehidupan, gitu. Bukan akhir kehidupan dan dia mensyukuri bagian yang sehat. Jadi penglihatannya diambil, tapi dia mensyukuri bahwa saya punya badan yang sehat, pendengaran yang tajam, penciuman yang tajam juga gitu ya. Nah, jadi akhirnya menginspirasi untuk mengedukasi orang-orang, terutama yang mengalami kecelakaan, akhirnya mengalami kebutaan, menjadi bersemangat dan mau berkarya gitu. Nah, ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan Kang Dudu ini di satu talk show ya. Kebetulan beliau dipanggil di TV Harmoni. Nah, kalau saya waktu itu memang bertujuan untuk kenal dengan Kang Dudu itu karena ada beberapa terapis di panti pijat waktu itu kan kena pandemi ya Teh. Jadi mengalami perubahan gitu. Jadi kami berbagi nasi bahagia untuk para terapis gitu. Dan juga para difabel yang kebetulan tunanetra gitu. Nah, ini kalau boleh kalau misalnya ini Mbak Putri mau dapat nomornya ada di saya gitu. Beliau tuh sangat rajin sekali ya berbagi. Setiap harinya tuh ada saja kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan gitu sebagai inspirator ya. Beliau tuh inspirator. Jadi aktif sekali Teh. Entah itu setiap acara itu pasti beliau mengadakan kegiatan. Kegiatannya bermacam-macam, mulai belajar tentang Quran. Jadi beliau juga bergerak di penghafal Al-Quran gitu ya untuk anak-anak difabel yang lainnya. Terus berbagai kegiatan menampung jadi gini, ada yayasannya namanya Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia. Tempat itunya
tempatnya di Jalan Gegar Kalunggiran. Nah itu ini Mas sekelas aja. Boleh bahwa, nanti detail bisa lewat WhatsApp grup ya, Mbak? Boleh, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi, tuh banyak supportnya ya. Ya betul. Dan kalau mau tahu pun saya waktu SMP kehilangan mata kiri. Mata kiri saya tidak ya bisa dibilang penglihatannya sudah tidak sempurna gitu. Ya. Kena kaca ya, kecelakaan kena kacanya Mas. Ya itu ya semuanya disyukuri aja karena ada bagian lain yang masih potensial untuk kita syukuri gitu. Ya gitu aja Teh. Terima kasih Mbak. Ya Teh Nu ya. Jadi diskusi kita mengalir kepada ini kasus-kasus nyata sahabat-sahabat. Ini ayat-ayat Allah. Sahabat-sahabat yang tengah mengalaminya bicara langsung testimoni gitu. Bagaimana ya kadang-kadang ya hidup tuh kita suka gini. Suka ngaco itu gini ya. Merasa wah ujian hidup saya terberat gitu ya. Ya kalau lihat kiri kanan malu sendiri gitu. Dan sama yang orang begitu juga nanti lihat kiri kanan. Makanya Rasulullah bilang biar bisa bersyukur tuh ya lihat ke bawah. Lihat ke atas terus, kita merasa diri kita kurang terus gitu. Kita lihat ke bawah tuh maksudnya begini. Lihatlah tempat orang-orang yang berkonflik tuh ya, ada di zona perang, ada yang macam-macam. Banyak hal yang kita bisa itu teknik untuk relativieren kalau orang Belanda bilang, jadi relatif. Jadi kan semua tuh relatif kok. And you decide sebenarnya whether you gonna be happy or not. Dengan cara kita merespon kehidupan dengan baik. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, kadang-kadang ya, kalau kita lihat tuh fenomena alam, hujan yang paling lebat itu muncul, turun setelah bendung yang demikian kelam. Jadi ketika Allah sedang menempatkan kita dalam kelam kehidupan, bahkan seakan-akan guntur, petir, kayaknya nggak ada harapan gitu, kayaknya hidupnya tidak ada happy-happy-nya gitu. Yang kita miss untuk melihat adalah di saat kita in the middle of that storm, hujan besar akan diturunkan dari langit. Dan hujan sebanyak itu, semasif itu akan membuat banyak pohon-pohonan tumbuh pada saatnya dan berbuah. Dan itu yang tidak akan bisa mungkin terjadi jika hidup kita senantiasa gersang. Dan kita merasa di dalam dunia ilusi bahwa everything is okay, tapi kemudian di dalam hati kita semuanya mati. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya pada apapun yang terjadi, kita sahabat-sahabat boleh kehilangan apapun, tapi jangan hilang harapan itu. Jangan hilang keimanan itu, jangan hilang keyakinan bahwa Allah kasih yang terbaik kok gitu. Jangan hilang itu. Kalau itu sudah hilang, itu berat ya. Itu yang membuat orang kemudian udah selesai saja gitu. Karena nggak punya harapan. Orang kalau sudah punya harapan buru-buru pengen move on, bener nggak? Ya, memang harapan kadang-kadang kita menaut-nautkan harapan pada objek-objek yang relatif dan semu dan fragile. Nah masalahnya itu. Nah Allah akan didik kita supaya harapan itu lean on me, kata Allah. Lean on me, itu esensi tawakal. Kata Allah, lean on me. Udah percaya, udah loncat aja. Aku pegangin kok gitu. Ya kata Mbak Sari bilang, mana Allah? Saya jadi ingat itu satu, kalau dulu tuh jalan-jalan ke toko buku Alkitab gitu ya, ada poster seseorang protes sama Allah Ta'ala. Namanya A Footprint in the Sand gitu ya, kalau pernah baca tuh. Selama ini dia bilang, aku lihat ada satu jejak kaki. Mana engkau? Katanya engkau selalu mendampingi. Jadi jejak-jejak kehidupan. Dia pikir dia sendiri yang berjalan. Mana Tuhan tidak merespon gitu. Terus Tuhan bilang begini, nah itu kan jejak kakiku, aku sedang menggendong kamu. Dia merasa dia berjalan, dia merasa aku kan yang kesini ke sana. Terus Allah seperti bilang gini, lah yang bikin kamu bisa sana ke sini, bisa hidup itu kan aku. So in a way, ya Allah yang paling dekat sama kita, jauh dari apapun. And dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Satu-satunya yang paling dekat, yang paling bisa diandalkan, and you can always count on it. And lean on him, tawakal Allah. Itu sumber kebahagiaan. Wow, seru juga hari ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah semua yang sudah berbagi, terima kasih. Semoga bisa meraup hikmah tadi ya. Dengan hikmah kita bisa lebih bersyukur. Dan syukur itu membawa kepada kebahagiaan yang hakiki.
Thank you everyone for joining us today. So insyaallah minggu depan kita sambung lagi. Kita akhir dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Thank you everyone. Terima kasih Bu Terima Tessa. Tessa. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun Pak. Teteh. Hatur nuhun semua. Assalamualaikum. Teh Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.